Kenapa akhirnya saya membuat sebuah judul itu menggugat ketuhanan Yesus Kristus dalam Alkitab. Jadi intinya saya ingin menunjukkan ini loh, bahwa di kekristenan itu ada sebuah sekte, ada gereja-gereja yang dia tuh tidak menuhankan Yesus. Jadi saya punya Al-Quran, punya kitab Sahih Bukhari, perangkat alat sholat kan, ketika saya madrasah sanawiyah punya itu kan. Itu tahun 2002 saya datang dari Cilegon pulang ke Malang, saya bakar. Saat itu Yesus berkata di Alkitab Perjanjian Baru ya, bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi saya dulu memurtadkan orang Islam itu nggak pakai Injil. Saya memurtadkan orang Islam pakai ayat-ayat Quran yang saya selewengkan, yang saya tafsirkan sesuai pemahaman orientalis gitu. Jadi jangan pikir jadi mu'alaf itu enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para hadirin semua, sahabat Wakaf TV dimanapun Anda berada, apa kabar nih pada kesempatan kali ini? Semoga tentunya kita harapkan selalu sehat walafiat, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sahabat Wakaf, pada kesempatan kali ini kita bertemu seperti biasa dalam bincang-bincang kita bersama narasumber yang menarik, dan tentunya pada saat kesempatan kali ini kita bertemu dengan orang yang pernah kita jumpai sebelumnya, yaitu Ustadz Anton Kristiono. Nah, cuman bedanya kali ini kita tidak membahas kisah mu'alaf beliau dan lain-lain, tapi karya beliau, yaitu beliau sudah menulis beberapa buku yang Masya Allah ya, semoga bisa kita terbitkan atau bisa kita nanti baca. Kita tunggu aja nanti apa yang beliau sampaikan. Cuman pada kesempatan kali ini, sahabat Wakaf semua, kita ingin tahu nih, atau kita pengen tahu sekilas tentang apa sih ini bukunya gitu kan, judulnya dan isinya. Tentunya pada kesempatan ini kita juga akan mengulas atau memberikan kisi-kisi atau resensi buku lah tentang buku beliau yang berjudul Menggugat Doktrin Ketuhanan Yesus Kristus dalam Alkitab. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali nih. Alhamdulillah. Yang kedua ini ya. Yang kedua. Cuma bedanya pada kesempatan kali ini kita kan kemarin kan kita menyinggung ya bukunya Ustadz Anton, dan kita coba tagih nih Ustadz Anton menjelaskan sedikit aja tentang apa yang Ustadz Anton tulis. Kira-kira coba Ustadz bisa jelasin nggak ini permukaannya lah. Ini judul nih, kenapa menulis judul buku ini gitu? Judulnya dulu dah. Jadi judul ini saya berpikir keras untuk membahas sebuah judul yang menarik. Memang agak kontroversial, tapi bagaimana bisa memahamkan orang tentang kekristenan gitu kan. Selama ini banyak orang mengatakan bahwa semua Kristen itu menyembah Yesus gitu kan. Itu merupakan suatu yang unik. Padahal saya walaupun saat itu saya memeluk Kristen, saya tidak menyembah Yesus, karena memang kita ada dua doktrin keimanan yang berbeda, ya kan? Ada doktrin Tritunggal, Trinitas, yang dia tuh meyakini bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu pribadi yang tunggal, gitu kan? Ada juga yang meyakini bahwa Allah Bapa itu, Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda. Mereka cuma dikatakan satu visi, satu misi untuk menyelamatkan manusia. Dasarnya apa? Dasarnya salah satunya adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, gitu kan? Bahwa sesungguhnya ya itu tadi, mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, berartinya ya bahwa Allah itu esa,
la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Dan mereka mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yesus itu adalah utusan Allah. Dia itu Rasul. Jadi apapun keajaiban yang dilakukan oleh Yesus, ketika dia bisa menghidupkan orang mati, Lazarus, langsung bisa menyembuhkan orang sakit buta, lumpuh dan sebagainya, itu hanyalah sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Yesus sebagai Rasulnya gitu kan. Jadi makanya dalam Alkitab itu sendiri tidak ada satu firman pun yang Yesus berkata, akulah Tuhanmu, sembahlah aku. Itu tidak ketemukan. Tapi kalau misalnya kita baca berapa ayat-ayat termasuk di Injil Yohanes, suatu contoh, itu banyak ayat-ayat yang justru Yesus menyinggung bahwa dia itu adalah utusan Allah Bapa, bahwa dia datang ke dunia ini karena Allah Bapa yang mengutus, dan semua kuasa Allah Bapa lebih besar daripada kuasa Yesus gitu kan. Jadi inti kenapa akhirnya saya membuat sebuah judul itu, menggugat ketuhanan Yesus Kristus dalam Alkitab. Jadi intinya saya ingin menunjukkan ini loh, bahwa di kekristenan itu ada sebuah sekte, ada gereja-gereja yang dia tuh tidak menuhankan Yesus. Seperti itu gitu. Dan otomatis ada beberapa perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah yang waktu di pertemuan kita pertama udah kita bahas, bahwa di saya satu contoh saat itu menganut Kristen Mormon, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Nah, kami dari Mormon, doktrin kita tidak mempercayai doktrin Yesus sebagai penebus dosa gitu. Jadi kalau orang Katolik, orang Protestan, mereka mengatakan bahwa manusia sejak Nabi Adam keluar dari surga, maka anak keturunan Adam ini menanggung dosa waris Adam. Sehingga kemudian Yesus datang ke dunia, dia disalib untuk menebus semua dosa manusia. Barang siapa yang percaya kepada dia, maka dosanya ditebus oleh Yesus gitu kan. Jadi doktrin Yesus penebus dosa. Nah, bagi kami yang sekte Unitarian, yang dari Mormon salah satunya, itu tidak mempercayai itu. Kami sama dengan orang Islam meyakinin bahwa semua manusia menanggung dosanya sendiri. Makanya ada surga, ada neraka, seperti itu gitu. Jadi banyak hal-hal ini yang perlu orang tahu. Makanya bahasa saya memilih kata tadi menggugat doktrin yang ada dalam Alkitab sendiri. Seperti itu. Iya. Nah ini Ustadz, dalam sinopsis ya, sinopsis di buku ini kan ya kurang lebih kan ini kan buku ini ditujukan untuk umat Yahudi, umat Kristen dan umat Islam. Tiga agama samawi ini kan mempunyai satu konsep monoteis ya, mengimani atau bertuhan satu lah. Nah, dan buku ini juga mampu yang Ustadz sendiri klaim menggugat doktrin keimanan ketuhanan Yesus nih, Ustadz. Mungkin langsung aja Ustadz masuk. Gimana nih? Jadi gini, saya awalnya adalah seorang Muslim. Yang tahun 98 saya murtad ke Kristen, ya kan. Walaupun di sini ketika Islam saya la ilaha illallah, ketika Kristen saya juga la ilaha illallah. Jadi iman tauhidnya sama, casingnya saja yang berbeda, seperti itu. Tapi saat itu saya merasa bahwa Quran ini kitab setan, kitab iblis, tentang perang, rajam dan sebagainya. Tahun 2002 saya sampai bakar Quran. Jadi saya punya Al-Quran, punya kitab Sahih Bukhari, perangkat alat sholat kan, ketika saya madrasah sanawiyah punya itu kan. Itu tahun 2002 saya datang dari Cilegon pulang ke Malang, saya bakar itu. Tapi sampai saya 40 hari 40 malam sampai kayak orang kerasukan jin gitu kan. Gitu. Kenapa saya bakar? Karena saya lihat Al-Quran ini kok banyak perselisihannya gitu loh. Tentang macam-macam, dan saya pikir nggak benar nih Al-Quran. Tapi sejak setelah saya membakar Quran tadi 2002, semakin saya perdalamin Quran, semakin saya ingin menemukan ketidakbenaran Al-Quran, justru saya menemukan kebenaran Al-Quran.
gitu kan. Jadi ketika dalam Quran bicara tentang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, surat Al-Ikhlas suatu contoh kan, tiada ada yang serupa dan setara dengan Allah dan sebagainya. Justru ayat-ayat itu saya temukan juga di kitab Alkitab Perjanjian Lama maupun Alkitab Perjanjian Baru, gitu kan. Suatu contoh dalam ke-10 firman ya, Ten Commandment, itu ada, jangan ada Allah lain di hadapanku, janganlah kamu membuat patung yang menyerupai apa yang di langit, di bumi dan di bawah di dalam air, jangan menyembah kepadanya karena aku Tuhan yang Maha Penyemburu, gitu kan. Itu di kitab Keluaran sama kitab Ulangan ada kan. Yesus juga di salah satunya Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 tadi gitu. Jadi intinya gini, dalam penelitian saya, kenapa saya di buku ini mengklaim bahwa saya bisa mengungkapkan satu kesatuan ajaran Allah Bapa, ajaran Allah dalam Taurat, Injil, Al-Quran, karena pada dasarnya kita itu berasal dari sumber yang sama. Siapa dia? Dia adalah Abraham, Nabi Ibrahim, gitu kan. Bahkan kalau dalam segi sejarah, banyak nama-namanya sebenarnya sama. Cuma penyebutannya yang berbeda, kayak Abraham di Islam Ibrahim, ya kan. Yohanes Pembaptis, siapa sih Yohanes Pembaptis itu? Dia Nabi Yahya bin Zakaria, gitu kan. Siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus itu Isa, gitu kan. Siapa Musa? Ya Nabi Musa, Moses kan, tapi Moses dia adalah Nabi Musa. Karena dasarnya dari mana? Ya ada cerita-cerita. Satu contoh, ada kisah yang kita mulai dari kisah dulu lah, yang mudah dipahamin ya. Ada 3 kisah yang dalam Alkitab dan kisah Islam itu hampir sama. Yang pertama adalah kisah di mana Nabi Musa di Gunung Sinai, di Gurun Sinai, dia bertemu dengan Allah Bapa. Dia minta Allah Bapa ini menampakkan wajahnya. Tapi saat itu gunung meletus dan sebagainya, dia pingsan. Nah, kisah yang sama ada di surat Al-A'raf. Di kisah orang Islam gitu, cuma nama Gurun Sinai jadi Gunung Tursina, seperti itu. Kisah yang kedua, kisah Nabi Zakaria. Zakaria ini adalah seorang yang udah tua, istrinya mandul. Nah, tapi kemudian malaikat Allah datang kepada dia dan menyampaikan kepada dia bahwa nanti dia akan punya anak yang namanya Yohanes Pembaptis. Salah satu tanda bahwa anak ini akan lahir adalah Zakaria setelah keluar dari bait Allah, dia tidak bisa berbicara selama berapa waktu. Ada nggak kisah itu di Islam? Ada, iya, ya kan? Ada. Kisah lain, banyak orang mengatakan bahwa Yesus bukan Isa. Di Islam selalu dikatakan bahwa Isa Al-Masih dia lahir dari seorang perempuan suci, ya kan. Siti Maryam anak Imron, bukan anak secara kandung ya dia, tapi sebenarnya karena dari keluarga Imron kan, keturunannya dia. Dalam hal ini ada kisah yang unik di mana malaikat datang kepada Siti Maryam. Dia menyampaikan bahwa Siti Maryam ini akan melahirkan. Akhirnya Siti Maryam mengatakan bahwa bagaimana aku akan punya anak, padahal aku seorang perempuan suci yang belum menikah. Tapi akhirnya sama malaikat Jibril ini disampaikan bahwa kalau Allah berkuasa pasti akan terjadi. Intinya redaksinya seperti itu. Kisah yang sama sebenarnya ada di kitab Matius. Sampai sekarang ada di Perjanjian Baru, cuma nggak pernah diungkapkan keluar. Kalaupun ini diungkapkan, yang dari pihak Kristen, wah ini cuma asal comot gini-gini, seperti itu gitu loh. Jadi itulah. Nah, kemudian yang kedua dari segi ini kembali ke teks ya. Saat itu Yesus berkata di Alkitab Perjanjian Baru ya, bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Sehingga satu iota atau satu titik dari hukum Taurat itu pasti berlaku gitu.
Jadi nggak ada hukum Taurat yang dihilangkan oleh Yesus, tapi dia menggenapinya. Lama saya pahamin ini, berapa tahun, baru tahun 2005 saya mulai memahamin. Ketemunya di mana? Ketemunya justru di Quran. Oh, gitu ya. Di Quran surat Al-Maidah ayat 44 sampai 50, terutama Al-Maidah 44 sampai 48. Di Al-Maidah ayat 44 dan 45 itu dikatakan bahwa Taurat itu berasal dari Allah. Di dalamnya ada petunjuk yang menerangin, dan orang-orang Yahudi harus memutuskan perkara menurut dasar hukum Taurat. Ya, jadi intinya itulah uniknya Islam. Islam itu tidak menyuruh orang Yahudi untuk langsung masuk ke Quran, mengamalkan Quran, enggak. Tapi orang Yahudi itu diperintahkan untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum Taurat. Oh, gitu. Gitu. Yang paling unik lagi adalah surat selanjutnya, surat Al-Maidah ayat 45-46. Tadi 44, 45 ya, 45, 46. Di situ dikatakan bahwa Injil itu berasal dari Allah. Di dalamnya juga ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan orang-orang Nasrani diharuskan untuk memutuskan perkara menurut hukum Injil. Dan Injil ini fungsinya untuk membenarkan Taurat juga, gitu. Jadi ini sama. Jadi apa yang dikatakan Yesus dalam Alkitab Perjanjian Baru itu sama dengan Al-Maidah 46-47. Kan tadi 45, 44, 45, 46, 47, ya kan. Nah, kemudian yang paling penting adalah Al-Maidah ayat 48-nya. Di surat Al-Maidah ayat 48 ini bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Kemudian Al-Quran ini menggenapin kitab-kitab sebelumnya. Dan ingat, yang paling penting ini bahwa Al-Quran itu Al-Furqan. Dia bisa berarti dua. Yang pertama dia berarti pembeda. Yang kedua dia bisa berarti menguji. Ya kan? Jadi Al-Quran ini bisa menguji mana dari ayat-ayat dalam Alkitab ini mana yang asli, mana yang palsu. Nah, itu dia juga bisa membedakan. Kalau kita mempelajari tentang Taurat, Injil, Quran, kan saya mengambil studi Alkitab Al-Quran itu mulai 2001 sampai 2005 saya mulai menemukan titik satu kesatuan itu, baru 2008 saya yakin Islam yang benar, saya masuk Islam. Tapi saya baru menemukan rumusan teorinya kok bisa satu kesatuan ajaran Allah itu baru 2019-an. Makanya pas waktu saya nulis buku ini gitu kan. Jadi panjang kayak gitu. Karena ternyata antara Taurat, Injil, dan Quran pada dasarnya ada ayat-ayat yang saling menggenapin. Dan nanti di buku ini orang akan tahu cara membedakannya kayak apa gitu. Metodenya ya. Ya, metodenya. Oh ya. Oke, Ustadz, ini jangan dibongkar semua, Ustadz ya. Nanti kalau dibongkar semua nih, jadi kita nggak bisa memberikan resensi atau bahkan membedah nanti. Nah, Ustadz, mungkin kita coba agak review dikit ya. Ustadz dari mulai covernya atau gimana gitu, mungkin bisa ditampilkan covernya misalkan tentang buku Menggugat Doktrin Ketuhanan Yesus Kristus dalam Alkitab ini. Iya, cover bukunya. Nah, ini Ustadz nih. Ini cover bukunya seperti ini. Kemudian ada tujuannya tadi udah saya jelaskan ya. Ini cover yang lama ya? Iya, cover yang lama. Jadi ini kan saya tuh selalu ketika saya menulis buku itu saya minta teman desain cover sama yang lain, walaupun nanti terbitnya bisa jadi covernya nggak ini gitu kan, seperti itu. Ini contoh aja lah, Menggugat Doktrin Ketuhanan Yesus Kristus dalam Alkitab. Jadi isinya itu adalah metode dakwah membimbing ahli kitab dan mu'alaf untuk menuju Islam yang kafah. Jadi kenapa kok metode dakwah? Jadi pada dasarnya gini. Saya udah nulis buku yang pertama sama buku yang kedua. Buku yang pertama di Prakata itu udah saya jelaskan juga. Jadi di buku pertama itu mencari jejak iman Ibrahim Al-Hanif gitu kan, bahwa membongkar ininya Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim tadi. Tapi cuma
terlalu panjang, terlalu banyak sampai 200 hampir 300-an halaman gitu kan. Lah orang kan malas membaca. Yang kedua, banyak yang meminta ke saya kenapa enggak menulis sesuatu yang tematik gitu kan. Jadi makanya buku ini pada dasarnya saya buat semacam untuk panduan bagi orang yang ingin mengenal Islam, bagi para mualaf. Jadi saya awalin buku ini dari bagaimana sih perjuangannya seorang mualaf masuk Islam. Kemudian saya ungkit bahwa kebanyakan pembinaan mualaf itu cuma memandang seorang Kristen itu sebagai orang yang menyembah Yesus, yang dari doktrin Trinitas, sedangkan yang dari doktrin Unitarian banyak jarang dibahas gitu kan. Padahal tentunya menghadapin orang yang dulunya ex Trinitas sama dulunya ex Unitarian itu beda-beda gitu kan. Jadi di sini makanya saya berusaha untuk membuat sebuah buku yang lebih tematik, yang dia lebih meyakinkan orang untuk percaya bahwa ternyata dalam Alkitab itu sendiri Yesus bukan Tuhan, tapi dia tuh utusan Allah, seperti itu intinya. Dan semoga dia lebih memahamin gitu. Itu tujuan dari buku ini. Ya. Oh, ini juga nih seperti yang dalam slide di layar kaca teman-teman sekalian. Tentang buku ini nih Ustadz nih. Jadi Ustadz juga menjelaskan sih tadi di awal ya. Ternyata ada benang merah antara Alkitab dengan Al-Quran. Cuman Al-Quran ini lebih kepada menjelaskan secara eksplisit dan dengan benar lah gitu. Kemudian juga Ustadz juga maksudnya apa nih Ustadz? Efesus Efesus. Jadi intinya gini. Sebelum ke Efesus, saya ingin menjelaskan tentang Alkitab dan Al-Quran ya, tata cara penulisannya. Jadi kalau di tradisi Islam itu ketika masa turunnya wahyu itu yang dituliskan kan cuma wahyu tadi di dalam lempengan, di dalam kulit dan sebagainya, baru dikumpulin pada periode Mushaf Utsmani ya kan. Sehingga itu firman Allah itu pasti adanya dalam Al-Quran. Nah, sedangkan perkataan Nabi itu tidak ditulis tapi diingat, sehingga makanya kalau kita belajar ilmu hadis, pasti di situ kita akan tahu riwayatnya nih hasan, dhaif, sama yang palsu sama yang lain ya, ada tingkat-tingkatannya tuh, karena tergantung perawinya siapa, sanadnya ke siapa gitu kan. Kemudian kalau kita ingin mengenal tentang kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana keperawakan beliau, langsung bagaimana dia berhubungan sama orang, sosial gitu kan, muamalah, itu kita belajarnya dari Sirah Nabawi. Ketika ada pendapat ulama tentang Quran, itu ininya di tafsir Al-Quran. Ketika ada ulama dia cerita tentang hukum sholat, hukum wudhu dan sebagainya, adanya di hukum fikih gitu kan. Jadi ada ijtihad ulama, jadi ada bidang-bidangnya sendiri. Tapi kalau kita membaca Alkitab ini campur aduk. Dalam Alkitab itu ada firman Allah, dalam Alkitab itu ada sabda para nabi, bahkan surat Paulus termasuk ke Efesus atau ke jemaat yang lain, itu mereka juga dicatat, dijadikan bagian dari Alkitab, termasuk syair-syair. Makanya sehingga banyak yang bilang, masa dalam Alkitab ada kata-kata porno, ada tentang kekerasan, ada terorisme, itulah. Sehingga di buku ini saya lebih banyak mengungkapkan tentang yang satu kesatuan tadi gitu loh. Jadi kalau kita mau mengislamkan orang, justru jangan lebih mengemukakan yang perbedaan tadi. Justru kalau perdebatan itu akan semakin menutupin pintu hidayah. Tapi kita harus sering memunculkan persamaan-persamaan, sehingga dalam buku ini saya tuh lebih banyak mengungkapkan persamaan tadi, yang titik beratnya ke dalam la ilaha illallah. Jadi selalu saya tunjukkan, Tauratnya ini, Injilnya ini. Satu contoh kayak bukti yang tadi saya bilang bahwa Lazarus itu di dalam kubur kemudian dibangkitkan oleh Yesus, dia bisa hidup lagi bukan karena Yesus itu Tuhan, tapi karena Yesus juga ada kata-kata Yesus yang saya kutip, saya sebutkan di buku itu, bahwa Yesus sendiri sebelum membangkitkan Lazarus dia berdoa dan dia mengatakan kepada orang-orang bahwa
itu adalah salah satu tanda kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa kepada dia, sehingga akhirnya mengerucut kepada kita itu harusnya satu iman. Yaitu apa? La ilaha illallah. Seperti apa kata yang tadi ditampilkan tadi di Efesus pasal 4 ini. Jadi di Efesus ini Rasul Paulus ini mengirim surat ke orang-orang jemaat Efesus yang mengatakan ini, bahwa bagaimana kita itu harus menjadi orang yang cerdas, yang tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bagaimana kita harus satu tubuh, satu roh, satu imam, satu baptisan di dalam kerajaan Kristus tadi. Karena pada dasarnya sampai saat ini umat Kristen walaupun sama-sama menuhankan atau menjadikan Yesus sebagai juru selamat mereka, tapi mereka berbeda-beda iman, beda gereja, beda doktrin keimanan, seperti itu. Padahal seperti kata Rasul Paulus ke jemaat Efesus ini, marilah kita tuh satu iman di bawah Yesus Kristus gitu. Gitu. Ya Ustadz, ini menarik Ustadz ya. Kita bisa memahami bahwa ini adalah niat yang baik ya, niat baik Ustadz Anton bagaimana mendakwahi dengan cara membuat suatu buku yang isinya adalah suatu persamaan-persamaan antara Alkitab kemudian dan Al-Quran, yang mana itu sebenarnya Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan kitab yang menginikan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan, tapi dia sekaligus untuk menyempurnakan dan kita akan tahu nih melalui Al-Quran. Jadi gini loh, saya melihat banyak orang-orang Islam yang mereka tertarik belajar Alkitab begitu dalam tentang Alkitab, tapi Al-Quran gak pernah dia pelajarin gitu kan. Ini kan yang kebalik gitu kan gitu. Betul. Padahal harusnya dia pelajarin Al-Quran dulu supaya apa? Supaya dia tidak tersesat gitu. Dalamin akidahnya. Ya kayak saya dulu belajar tentang kristologi, belajar tentang bukunya ini kayak dialog ketuhanan Yesus kan. Saya seneng lihat itu. Tapi ketika saya ketemu orang Mormon, orang Protestan, ketika mereka ngejak saya murtad, saat itu saya naik jalanan, saya yakin bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Sehingga ketika mereka datang ke saya aman gitu kan. Tapi ketika yang datang ke saya adalah Kristen yang membawa la ilaha illallah, akhirnya saya masuk ke situ gitu kan. Jadi intinya jangan sampai orang mengalami masa lalu seperti saya. Ini untungnya saya bisa balik ke Islam lagi loh. Banyak mualaf yang orang-orang murtad ya. Jadi banyak orang yang keluarganya datang kepada saya, mereka ngomong, wah anak saya pacaran dengan orang Kristen, tapi dia udah terlanjur condong ke sana, telat gitu. Jadi harusnya yang dari awal orang tua ini yakin, oh nanti anak saya pasti akan ngajak baik cewek maupun cowok itu pasti dia akan ngajak pasangannya masuk Islam. Tapi kebalik, ternyata lebih banyak yang anaknya udah terlanjur masuk Kristen dan sampai sekarang pun banyak nggak bisa balik ke Islam gitu kan. Jadi jangan sampai kayak gitu, harus ada proteksi sejak dini gitu. Sisi lain, kenapa kok saya tertarik membuat buku? Saya tuh tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Ihsan Mokoginta. Jadi waktu buku saya yang pertama, beliau kan yang juga membedah buku saya sama Ustadz Nababan juga, sama Ustadz Imam Al-Faruq. Jadi berapa kali kami diskusi, poin inti yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan Mokoginta, bahwa kita mantan pendeta, mantan misionaris ini kan kita punya segudang ilmu nih, ya punya pengalaman yang menarik yang sangat bermanfaat untuk membentengin akidah umat. Nah, bagaimana kita itu jangan besar sendiri, tapi bagaimana kita harus memfokuskan diri, meluangkan waktu untuk menghasilkan suatu karya tulis. Kita tidak hanya cukup di situ, kita harus bisa mengkader dai-dai yang lain. Jadi ada mualaf yang harus kita bina, kita kader kayak gitu. Bahkan di sini saya saat ini bisa menjadi salah satu unit usaha gitu. Kayak saya kemarin buku pertama itu bisa terbit sampai 250 lembar, buku kedua 100. Karena apa? Karena gini, kalau saya ini kan ke penerbit itu untung rugi yang dikejar, sehingga mereka tidak tertarik menerbitkan buku-buku kristologi.
Akhirnya saya mengajukan ke lembaga amil zakat, mereka pun kadang berpikir kalau saya keluarkan uang 100 juta dapatnya berapa juta nih, jadi pasti bicara kayak gitu. Sehingga saya berpikir gimana ya caranya. Akhirnya 2019 itu saya mulai fundraising. Di sini saya tentukan saat itu bukunya 100.000, di dalamnya termasuk infak, yang dimana infak tadi untuk program mu'alaf, bisa untuk program ekonomi umat dan sebagainya. Dan ketika nanti usaha penerbitannya jalan, mu'alaf yang membutuhkan pekerjaan bisa kerja di situ juga gitu. Jadi ada semacam wakaf atau ini zakat produktif seperti itu gitu. Jadi di satu sisi kita membentengin akidah umat, di sisi yang kedua itu kita kaderisasi untuk dai kristolognya, sisi lain juga ada program zakat produktifnya gitu. Ya, Ustaz, baik, kita ngerti nih Ustaz nih. Jadi kan buku ini kan salah satu kesimpulannya adalah untuk penguatan ya, untuk penguatan iman untuk para mu'alaf. Dan juga ini buku ini kan untuk kalangan muslim kan ya, jadi kalangan muslim juga gitu, kemudian non Islam juga boleh, silakan gitu, karena di sana juga terdapat bagaimana ternyata ada persamaan-persamaan tentang isi Alkitab kemudian dengan Al-Quran gini. Kemudian Ustadz, kita bahas yang agak detail dikit nih Ustadz. Ini bukunya berapa lembar nih Ustadz nih? Masih inget nggak? Jadi bukunya ini sebenarnya awalnya itu tadi 300 ya awalnya. Oh kan? Gitu. Akhirnya saya pangkas yang lebih tematik, yang intinya poinnya itu strateginya gini ya. Dalam tahap kita meruntuhkan doktrin ketuhanan Yesus sampai orang masuk Islam kan butuh tahapan dulu kan. Jadi awalnya saya kasih yang pahit dulu. Jadi perjuangannya mu'alaf itu seperti apa. Jadi jangan pikir jadi mu'alaf itu enak gitu kan. Karena satu contoh nih, saya dari Islam ke Kristen, Islam lagi. Itu saya merasakan ketika saya dari Islam ke Kristen itu naik. Karir naik, penghasilan saya naik. Jadi yang tadinya saya naik jalanan, saya menjadi misionaris, calon pendeta, lagi menempuh pendidikan untuk doktor teologi gitu kan. Saya saat itu inginnya jadi dosen teologi ya kan. Kemudian saya berhasil memurtadkan 60 orang lebih gitu kan. Otomatis semakin banyak orang yang saya murtadkan, semakin banyak jemaat saya, dana misi yang masuk kan juga besar gitu kan. Tapi ketika saya masuk Islam 2009 sampai sekarang, karena ijazah saya tetap SD, pendidikan formalnya, itu ya subhanallah perjuangan dalam mencari rezeki gitu kan. Nah kayak gitu saya lihat bahwa ada fase kita harus siap sebagai mu'alaf itu ternyata memperjuangkan hidayah Islam supaya tetap dalam hati itu jauh lebih sulit daripada ketika kita mendapatkan. Poinnya di situ ya kan. Kemudian ada bicara tentang bagaimana mematahkan keyakinan terhadap ketuhanan Yesus Kristus tadi. Itu ada berapa bab, sampai kemudian menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar ya kan, bahwa agama yang paling dekat dengan Abraham tadi adalah agama Islam. Sampai kemudian tata cara masuk Islam seperti apa. Nah, kemudian setelah masuk Islam ini, maaf ya, kebanyakan orang itu berlomba-lomba mengislamkan orang. Selalu bangga, di daerah sana ada seorang mu'alaf yang berhasil mengislamkan 2.000 orang atau sekian ratus orang gitu. Tapi mereka jarang berpikir lembaga-lembaga yang memfokus pembinaan terhadap mu'alaf ini. Karena kenyataannya banyak mu'alaf yang balik lagi ke Kristen, ada yang macam-macam kelakuannya gitu kan. Jadi itu yang saya rangkai menjadi satu buku, tapi saya singkat-singkat sehingga sekarang cuma 160-an. Wow, lumayan juga. Lumayan dipangkas. Jadi yang kurikulum yang ureanya terlalu kan, saya kan Islamologi, kemudian saya itu filsafat, agama dan humaniora, basic saya. Kemudian saya sering bikin skripsi, tesis, disertasi. Jadi pemikirannya itu terlalu ilmiah. Tapi ketika kita menulis itu kan kita harus mengukur pembaca kita ini paham apa enggak gitu. Iya, betul. Apalagi literasi orang Indonesia saat ini benar-benar payah lah. Orang lebih seneng nonton YouTube, padahal kalau di YouTube ini kita ngobrol itu kan nggak bisa mendalam.
Tapi kalau di buku saya bisa menunjukkan, jadi Alkitabnya ini, Tauratnya ini, Injilnya ini, Al-Qur'annya ini, itu bisa selaras kan gitu, langsung mana yang sama mana yang beda. Tapi kalau berapa kali saya diundang untuk bedah buku itu, satu bab aja belum selesai, waktu udah habis gitu kan. Gitu. Jadi ya ini pun kadang-kadang masih saya pikir apa perlu saya tambah gambar atau apa, tapi supaya tetap tipis gitu. Ya. Karena juga kalau semakin tebal ya biaya cetaknya juga tinggi juga. Iya. Tahun gitu. Berapa sih diselesaikannya buku? Buku ini sebenarnya saya selesaikan kemarin 2023. Itu. Sudah kecetakan keberapa sekarang? Belum cetak ya ini? Belum sempat karena kemarin juga kesibukan kegiatan yang lain, Pilpres, tapi sempat di flyer saya sempat bedah buku di beberapa tempat gitu kan. Rencananya juga keluar kota juga gitu. Jadi sahabat kita harus sambil fundraising tadi gitu, karena ya itu tadi kayak saya melihat berapa kristolog termasuk Ustadz Ihsan Mokokinta itu perjuangannya beliau berat kan, banyak menulis buku tapi dipasarkan sendiri, karena memang sampai saat ini tidak hanya saya, banyak kristolog yang lain yang mereka itu udah menulis buku tapi nggak terbit. Iya. Ini yang kadang-kadang harus dipikirkan oleh lembaga amil zakat juga ya. Jadi jangan hanya berpikir untung gitu, karena kan keberkahan itu lebih utama. Tapi kok bisa kita fundraising sungguh-sungguh ya bisa untung juga. Tapi kan yang penting adalah maslahat kemanfaatannya untuk umat ini bagaimana, seperti itu. Jadi saya insya Allah setelah kesibukan kemarin, saya sempat di Pilpres ini selesai, mau roadshow lagi ke beberapa kota. Ya nanti ya sama teman-teman juga ya di podcast atau di kajian, monggo kalau misalnya ada pemirsa yang ingin bedah buku saya di masjid-masjidnya, silahkan bisa hubungin ke Wakaf TV gitu ya. Iya, Masya Allah. Baik Ustadz, mungkin yang terakhir Ustadz ya, setelah kita sedikit review tentang buku ini Ustadz, harapannya mungkin Ustadz, harapannya menulis buku ini sih, harapannya apa sih Ustadz yang paling dalam gitu? Jadi harapan saya gini, saya juga masuk Islam juga ya, dalam arti di mana saya merasakan bahwa saya juga masih kurang untuk pembinaan itu tentang Islam itu masih belum mendalam sekali ya, terutama dalam hal syariat gitu. Saya lihat juga banyak teman-teman mualaf yang lain ini yang mereka kehidupannya mungkin lebih susah ya. Kalau saya kan masih ada keluarga, walaupun keluarga istri itu walaupun non muslim, tapi kalau misalnya kami saling membutuhkan atau ketika saya kondisi sakit atau gimana, itu masih di backup oleh mereka. Walaupun saya awal-awalnya 1,5 tahun itu pernikahan saya sama istri, orang tua dia nggak tahu, dirahasiakan, jadi ada penolakan awal-awalnya, tapi alhamdulillah sekarang baik. Kemudian dari teman-teman amil zakat atau dari aknia itu ada yang mensupport, tapi kan ada mualaf lain yang mereka tuh jatuh bangun gitu. Jangan dilihat dari mualaf ini nggak amanah, mualaf ini nggak dipercaya, tapi sebenarnya setiap orang tuh menghadapin masalah kehidupan masing-masing, sehingga tugas kita tuh mendampingin. Nah, kemudian dengan terbitnya buku ini, sebenarnya buku ini utamanya adalah pedoman. Tidak hanya untuk mualaf itu juga, tapi bagi kita, bagi para pembina mualaf, bagi takmir masjid, itu penting sekali membaca buku ini supaya mereka tuh bisa tahu bagaimana sih metode pembinaan yang tepat untuk membina, bagaimana berdakwah kepada non muslimnya, bagaimana ketika mengislamkannya, dan bagaimana pembinaan setelah masuk Islam. Itu yang dibahas di dalam buku ini. Karena saya lihat kebanyakan orang-orang ya tadi lebih banyak sibuk membahas tentang perdebatan. Kemudian mereka juga ternyata walaupun mereka pembina mualaf, ternyata terkadang pembina mualaf ini tentang kristologi sendiri nggak ngerti gitu. Jadi gimana mau memperkenalkan Islam kepada orang-orang yang latar belakang, sedangkan di gereja sendiri setiap sekte itu berbeda-beda. Jadi itu jadi penting bagi para pembina mualaf, bagi orang-orang yang berdakwah di Islam, itu juga
tahu tentang kekristenan ini, apalagi secara umum yang mereka tahu. Jarang ketika saya bilang, oh saya dulu Kristen, tapi saya tuh Kristen la ilaha illallah, Kristen yang apa tuh tidak menyembah Yesus, itu mereka kaget. Padahal sekarang ini misionaris yang paling gencar itu Saksi Yehova. Dan ternyata bagi kami, saya katakan kami karena saya dulu juga misionaris dari Kristen Mormon, Mormon. Tapi intinya kami sama-sama la ilaha illallah. Jadi lebih berbahaya pekristenisasi yang menggunakan simbol-simbol Islam. Jadi saya dulu memurtadkan orang Islam itu nggak pakai Injil. Saya memurtadkan orang Islam pakai ayat-ayat Quran yang saya selewengkan, yang saya tafsirkan sesuai pemahaman orientalis gitu. Jadi bagaimana memurtadkan orang Islam tanpa sadar. Jadi biarkanlah, jadi jangan langsung dimurtadkan ke Kristen, biarkanlah dia ateis dulu, biarkan dia jauh dari Al-Quran dulu, baru nanti untuk memurtadkannya mudah, seperti yang saya bahas di pertemuan yang kemarin. Jadi di situ pentingnya. Jadi itu yang ingin saya bahas, sehingga saya tidak menuangkannya dalam satu buku saja, tapi ada beberapa buku, termasuk yang buku kedua saya, Benarkah Al-Quran Bukan Firman Allah. Itu isinya membuktikan bahwa Al-Quran itu lebih benar daripada ayat-ayat yang lain, lebih dalam lagi membahasnya tentang perbandingan antara Alkitab dan Al-Quran. Kemudian yang saat ini masih dalam proses editing akhir, Rasulullah Muhammad SAW adalah penolong lain yang dijanjikan Yesus. Oh gitu. Iya, jadi Yesus itu dalam Injil Yohanes yaitu mengatakan bahwa aku akan pergi kepada Allah Bapa, tapi aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan meminta Allah Bapa untuk mengirimkan penolong lain, yaitu Roh Kebenaran yang akan membimbing kamu selama-lamanya. Intinya poinnya itu. Nah, di situ ada berapa tugas Roh Kebenaran ini. Ini ada 7 atau 8. Itu saya bahas di buku ini, sehingga saya menyimpulkan bahwa Roh Kebenaran yang dimaksud oleh Yesus Kristus adalah Nabi Muhammad. Ini saya membantah bukunya Anisoros. Anisoros ini satu zaman dengan Ahmad Deedat. Nah, jadi mereka berdebat, gitu. Akhirnya dia bikin buku Kebenaran yang Terungkapkan. Jadi dia menjelek-jelekan Nabi Muhammad, mengatakan Nabi Muhammad itu palsu, gitu. Jadi saya merasa perlu buku lawan buku, gitu loh. Kalau debat dengan debat kan kadang-kadang nggak pembahasannya nggak begitu mendalam, tapi lebih baik buku lawan dengan buku, gitu. Tapi ya itu tadi, kembali lagi kesulitan kita para penulis kristolog yang menulis buku ini, kita udah meluangkan waktu untuk menulis buku, berpikir bagaimana cara membentengin umat, bagaimana membela kebenaran Islam, membela Nabi Muhammad, langsung membalas fitnah-fitnah yang kejam tentang Nabi, tentang Islam dan sebagainya. Tapi ketika karya tulis itu udah jadi, kita sampai sekarang bingung gimana cara menerbitkannya. Malah buku-buku saya yang udah saya PDF-in, termasuk ke Mas kan kemarin juga saya kirim PDF, itu saya gratiskan. Malah saya sampai berpikir ada beberapa tulisan saya tuh ingin bikin buku-buku saku, gitu kan. Jadi ada sebuah web, nanti di web itu orang tinggal download. Gitu. Jadi kita bikin materi-materi buku yang tipis-tipis saja, buku saku, dia nggak apa-apa download di situ. Jadi ada yang kita cetak, yang nanti ditentukan sekian harganya, karena itu bisa untuk mengcover biaya buku, honor penulis, langsung untuk zakat produktif tadi. Tapi juga ada buku-buku saku yang kita sebar gratis, baik cetak maupun bisa di-download tadi. Yang tujuannya ya bagaimana membentengin akidah umat tadi, dan seperti harapannya Ustadz Insan itu bagaimana kita bisa mengkader dai ini. Karena bagi saya itu kan bekal ke akhirat nanti ada 3, amal jariah, doa anak yang soleh, sama ilmu yang bermanfaat. Ya ini
Semoga ini bisa menebus dosa saya membaca Quran, Amin. memortalkan 60 orang lebih dan sebagainya. Dosa-dosa setelah Islam pun banyak sekali nih gitu kan. Jadi semoga dengan buku ini bisa menghapus dosa-dosa tadi juga gitu. Jadi sama untuk memperbaiki diri ya kan, supaya yang tadinya saya memungsuhi Islam akhirnya sekarang menjadi membela Islam gitu. Ya, Masya Allah. Amin, amin ya. Harapannya panjang banget Ustaz ya. Ya, cuman ya kita intinya mendoakan ya semoga ya tercapai harapannya gitu Ustaz. Dan juga para pemirsa di mana Anda berada, sahabat Wakaf TV, ini sekilas ya resensi buku yang Ustadz Anton tulis, buku yang beliau sudah usahakan untuk umat lah, bahkan bukan umat Islamnya, umat-umat yang lain juga gitu kan, karena khususnya bagi umat Islam di dalamnya juga terdapat metode pembinaan dan lain-lainnya untuk yang seharusnya kita setiap muslim atau lembaga dakwah atau mualaf itu memilikinya, karena di sana terdapat wawasan, di sana juga terdapat ilmu-ilmu yang bagaimana itu bisa mengakomodir kesulitan-kesulitan yang teman-teman rasakan selama ini gitu. Ya insya Allah mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan membedah buku beliau ini, kemudian juga kita akan insya Allah mungkin membuka peluang pemesanan buku PO, ya, pemesanan buku, order buku yang para sahabat semua bisa insya Allah memesan di Wakaf TV. Nanti insya Allah bagaimana informasinya, bagaimana teknisnya nanti kita akan sampaikan pada waktunya. Demikian, mohon maaf apabila atas kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna, dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.